Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Salam otomotif, salam kenal, dan salam review tentang masalah otomotif. Oke teman-teman, terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Di sini saya akan coba untuk berbagi pengalaman tentang masalah pengereman cakram yang kita gunakan. Di sini ada beberapa kendala ataupun solusi. Oke teman-teman, kita akan langsung ke tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe-nya. Salam otomotif, salam berkarya. Di sini saya ada sebuah disc brake atau piringan cakram. Beberapa masalah di rem cakram ini. Oke, kita review satu persatu. Di sini kita lihat bagian yang sebelah kiri. Kita akan lihat untuk kondisinya. Oke teman-teman, untuk masalah rem cakram kita bisa melihat dari ketebalan di sini, di pinggirnya sini, pinggiran piringan cakram. Untuk standarnya kita akan ukur berapa milimeter untuk ukuran di piringan cakramnya ini. Oke, sekitar 0,8 mm. Ini untuk standar dari bawaan motor atau bawaan motor baru, dan di sini mengalami beberapa keausan di sini. Oke, di pinggirannya sini, di bagian sini, dan juga di bagian dalam. Ini adalah bagian terluar dari cakram motor ini, punyanya Supra. Untuk posisinya seperti ini. Oke, seperti ini, dan terjadi keausan. Di sini saya akan perlihatkan satunya lagi, teman. Oke, ini berbeda dari bentuk fisiknya. Kalau yang ini lurus, oke, yang ini lurus, yang ini ada bercekung seperti ini. Oke, menekuk ke dalam. Dan untuk piringan cakram yang kedua, kita ukur ketebalannya apakah sama. Oke, sekitar 0,6 mm. Ini berbeda sedikit dari punyanya piringan cakram yang Supra lama sama kepunyaan. Oke, ini punyanya Supra X125 Fi. Untuk kondisi atau bentuknya seperti ini, lurus. Dan di sini untuk spare part dari piringan cakram ini punyanya Supra X125 Fi, sama digunakan punyanya Blade Absolute Revo. Untuk kondisi atau bentuk fisiknya seperti ini. Dan di sini untuk kode dari sebuah piringan cakram kita bisa melihat saat pemasangan atau penggantian. Kita bisa melihat tanda di sini. Ini ada panah, ini adalah arah dari putaran roda ke depan, dan di sini berpengaruh sekali terhadap saat kita pemasangan, terutama jika posisinya itu terbalik seperti ini. Oke, terbalik seperti ini karena ini di bagian dalam. Ini bisa berakibat sistem pengereman cakram itu kurang maksimal atau timbul bunyi, karena kita bisa lihat posisi dari lubang-lubangnya ini. Lubang dari ventilasi ini posisinya miring dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Ini tujuannya supaya menekan dari sistem pengereman kampas cakramnya atau dispatnya.
Oke, seperti ini. Ini untuk menekan supaya tidak terjadi bunyi atau tekanan ke atas saat kita gunakan pada posisi terbalik. Oke, seperti ini. Semoga bermanfaat. Ini saya berbagi pengalaman tentang masalah pemasangan di piringan cakram. Seperti itu. Dan di sini ada lubang-lubang yang banyak pada piringan cakram. Ini adalah lubang ventilasi. Ini berbeda sekali dengan motor sekarang yang memakai sistem hidrolis atau memakai minyak rem, dan ini berfungsi sekali untuk sistem pendinginan di sebuah rem cakram. Oke, pendinginan di spatnya ini supaya kinerja atau daya cengkeramnya itu lebih maksimal, dikarenakan saat kita gunakan kelemahan dari sebuah rem cakram seperti ini adalah panas. Saat digunakan di jalan menurun yang digunakan beberapa jarak kilometer atau jalannya itu menurun terus, jika kita paksakan untuk direm terus, ini mungkin kita bisa jumpai sistem pengereman cakram itu tidak berfungsi atau ngelos atau tidak ada tekanan di cakramnya. Oke, seperti itu untuk masalah sistem pengereman cakram. Dan di sini ada mempunyai keausan, dan di sini ada batas untuk keausan dari piringan cakramnya ini saat kita gunakan supaya lebih aman dan tidak supaya lebih nyaman kita gunakan untuk keselamatan berkendara. Ini sudah mengalami keausan, dan di sini batasnya itu sekitaran, kita bisa lihat ini sekitaran ketebalannya berkurang 50% atau sekitar sekitar 3 milian. Jadi kita diharuskan untuk mengganti kampas yang baru. Tapi di sini ada beberapa toleransi atau saat kita gunakan ini masih aman karena keausan di piringan cakramnya yang mencekung seperti ini. Oke, ini jika terjadi kampas rem seperti ini yang sudah mulai habis, sudah mulai aus dari kampasnya, ini kampasnya sudah mulai habis, kita akan tentunya mengganti yang baru. Dan di sini jika kita mengalami suatu masalah, kita bisa melihat di sebuah piringan cakram yang sudah aus tetapi belum terlalu dalam dan timbul cekungan seperti ini. Ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya sistem pengeremannya itu lebih ringan dan tidak macet. Dan tentunya tentunya saat kita gunakan ini kampas yang baru, karena kampas yang baru itu untuk bentuknya seperti ini, teman. Ini di sini ada satu set dari kampas rem, karena untuk yang baru itu lurus seperti ini. Ini lurus seperti ini, dan jika kita pasang langsung di motornya ini bisa berakibat ini kita posisikan seperti ini. Ini jika kita pasang langsung saat membeli yang baru, kita bisa melihat posisinya. Seperti ini. Sebentar, maaf, ini terjatuh. Untuk posisinya seperti ini. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada kelonggaran, dan di sini sudah ada tekanan di pinggirnya sini, di pinggir sini ada tekanan. Ini jika kita pasang di sebuah motor ini bisa berpengaruh, ini timbul seret, tetapi untuk pengeremannya itu tidak maksimal atau tidak pakem atau kurang menggigit saat kita gunakan rem cakram. Intinya di sini pengeremannya itu tidak bisa terjadi begitu kuat saat penekanan di handle-nya. Jadi saat kita rem itu masih
kendaraannya itu masih berjalan. Ini sering kita alami saat mengganti kampas yang baru, dan di sini saya berbagi tips untuk bagaimana cara mengatasi masalah tersebut jika mengalami kondisi dari piringan cakramnya ini mulai aus seperti ini. Oke, aus sedikit dan mempunyai sudut seperti ini. Kita bisa melakukan saat penggantian kampas yang baru dengan cara seperti ini. Kita kurangi di sudut pinggirnya sini. Oke, di sudut pinggirnya sini. Oke, seperti ini. Kita kurangi seperti ini. Kita pakai kertas gosok bisa, pakai gerinda juga bisa. Kita kurangi, oke, bentuk segitiga ke seluruh bagiannya sini. Oke, baik di sini bagian luar maupun bagian dalam. Bagian yang kampas yang dalam, ini bagian kampas yang luar maupun bagian kampas yang dalam. Karena ini sudah saya buktikan dan terbukti bisa berfungsi normal kembali saat kita rem. Itu tekanan di handle-nya, oke, di handle cakram ini kita tekan, pengeremannya itu berfungsi dengan maksimal sehingga saat kita gunakan itu oke, tidak macet maupun kurang kuat. Jadi kita bisa melakukan atau mengatasi cara seperti ini untuk melakukan penggantian kampas yang baru. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Dan di sini saya berbagi tips tentang masalah lain di sebuah piringan cakram. Oke, ini jika teman-teman mengalami suatu masalah di motor ataupun baru membeli atau dapat motor di showroom ataupun dapat beli motor second, jika mengalami masalah di handle cakramnya. Oke, jika handle cakramnya itu kita tekan seperti ini, kita rem, kemudian oke, timbul tekanan naik turun. Oke, naik turun seperti ini. Ini terjadi masalah di piringan cakramnya ini. Oke, ini mengalami keolengan atau pergerakan yang tidak lurus seperti ini, pergerakan yang ke samping kanan ke kiri. Di sini ada toleransi untuk sebuah piringan cakram ini yang aman kita gunakan supaya fungsi dari rem cakram itu tidak mengganggu dari kenyamanan di motor. Ini sekitaran sedikit sekali, sekitaran 0,3 mm untuk toleransinya. Oke, kita kira-kira saja seperti itu. Dan jika kita putar piringan cakramnya, ini terjadi oleng sedikit. Oke, seperti ini tidak masalah. Jika kita lihat suatu piringan cakram, jika kita putar, ini olengnya sangat banyak sekali. Oke, seperti ini, bergelombang seperti ini bisa menyebabkan jika kita tekan handle remnya saat motor jalan itu handle remnya naik turun. Oke, seperti itu beberapa masalah yang pernah saya alami. Dan untuk masalah tersebut, oke, kita bisa melakukan perbaikan dengan mudah, yaitu mengganti dari piringan cakram. Jadi untuk lebih memudahkan analisa dari sebuah piringan sistem pengereman cakram, kita bisa melakukan pengecekan di bagian kelurusan dari piringannya itu sendiri maupun mengurangi dari kampas yang baru jika piringan cakramnya ini sudah mulai aus. Oke, seperti itu. Dan di sini saya akan coba perlihatkan di motor bagaimana sistem pengereman cakram yang berfungsi dengan baik. Oke. Di sini saya ada sebuah rem cakram dari motor Matic, dari sebuah motor Vario. Ini saya gunakan sudah lama, teman. Ini sudah saya pakai mulai dari baru sekitaran 5 tahun lebih. Dan untuk pengereman cakram dari motor ini kita bisa lihat saat posisi kita kita putar ke kiri atau ke depan seperti ini ringan. Saat
kita putar ke kanan atau ke belakang, ini juga ringan. Ini berarti berfungsi normal atau tidak terjadi masalah. Oke, seperti itu. Dan jika kita tekan handle-nya untuk rem cakram, oke, jika kita tekan handle-nya untuk sebuah pengereman cakram, kita bisa lakukan seperti ini. Oke, kita tekan seperti ini. Oke, ini tidak keras dan perjalanan dari saat kita tekan itu oke seperti ini halus, tidak ada Pak. Oke, halus seperti ini, tidak ada terasa keras saat kita tekan seperti ini. Oke, terjadi penekanan yang teratur saat kita tekan handle-nya seperti ini. Seperti ini untuk fungsi normal dari sebuah pengereman cakram. Dan kita bisa juga melihat dari posisi di piringan cakramnya. Oke, di piringan cakramnya seperti ini kita bisa lihat. Oke, kita bisa lihat posisinya saat kita putar. Ini adalah piringan cakramnya dan kita lihat kelurusan dari cakramnya ini saat kita putar. Apakah ada keolengan atau pergerakan ke kanan atau ke kiri. Kita akan coba lihat. Oke, ini kita dekatkan, kita putar dari rodanya. Oke, seperti ini. Oke, oke, masih lurus. Oke, ini jika di kamera ini tidak kelihatan, ini jaraknya sangat kecil sekali untuk pergerakan ke kanan ke kiri, sekitar 0,05 mungkin seperti itu. Ini sangat kecil sekali, jika kita lihat seperti ini tidak kelihatan atau posisinya itu tetap lurus, tetapi kita bisa menggunakan cara yang mudah untuk melihatnya. Oke, di sini saya ada ballpoint, kita posisikan seperti ini. Oke, kita tepatkan ujungnya. Di sini kebetulan ada ballpoint. Teman-teman juga bisa menggunakan sebuah kawat, kita ikatkan di baut cakramnya sini. Kita posisikan di ujung dari kawat maupun ballpoint. Kita dekatkan seperti ini. Oke, kita dekatkan. Oke, kita dekatkan seperti ini. Kita tempelkan sedikit, kita renggangkan sedikit, kita mundurkan sedikit. Oke, kita putar. Oke, nah, ini kita bisa lihat, ini ada yang menyentuh maupun ada yang tidak menyentuh. Oke, seperti itu. Kita coba sekali lagi, kita putar. Ini ada, saat kita putar, ini dari ujung ballpointnya ini ada yang menyentuh di cakramnya dan ada yang tidak menyentuh. Oke, ini. Oke, dan di sini kita bisa lihat bekas dari kampas cakramnya, yang dari piringan cakramnya. Di sini tidak ada yang mengkilap. Oke, di sini. Oke, untuk posisinya yang sini tidak ada bekas penekanan dari kampas cakramnya. Oke, yang sini menekan kuat, ini dari bekasnya. Di sini, oke, di posisi sini masih, oke, penekanannya kurang begitu menempel atau menapak kuat dari bekas cakramnya. Oke, kita bisa ketahui dari toleransi atau jarak aman saat piringan cakram ini bergerak ke kanan ke kiri di angka 0,05 atau 0,03. Ini sangat sedikit sekali, tapi kita bisa dengan mudah melihat dari bekas, oke, dari bekas kampas yang lama saat menempel atau menekan di kampas di piringan cakramnya.
Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan bisa ditulis di kolom komentar tentang masalah sistem pengiriman cakram. Semoga bermanfaat tentang masalah sistem pengiriman cakram yang kita bisa alami di motor. Itu kadang seret, kadang saat kita putar ke kanan ke depan ini enteng, ke belakang itu seret. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar berbagi pengalaman dengan kita semua. Oke teman-teman, dan untuk minyak rem hidrolik dari rem cakram atau rem hidrolis, kita bisa mengecek dari di sini. Untuk posisinya kacanya tidak begitu kelihatan untuk Honda, kita bisa melihat dari posisi di atasnya sini. Oke, ini kita ukur sekian untuk mengecek dari jumlah atau kapasitas di minyak remnya. Oke, dan kita bisa melakukan penggantian untuk minyak remnya jika kondisi dari warna minyak remnya itu sudah keruh atau berwarna kotor sekali. Itu kita bisa melakukan penggantian. Dan untuk penggantian kita bisa melakukan, di sini ada menggunakan nomor dot 4. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih telah menonton video saya dengan full. Semoga teman-teman semuanya, pemirsa YouTube semuanya, diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam mekanik, salam kenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.